Tidak heran bahwa selama berabad-abad, banyak pria kuat telah mengejar yang didapat dan bawaan. Memperoleh bawaan adalah untuk menyingkat Taoisme murni dan tidak bersalah dari para dewa bawaan, dan untuk memiliki darah dan kekuatan gaib dari makhluk yang diperoleh dan mencakup semua. Teman Feng Dao, segera keluar. Tuan Tians dan Tuan Tianji sudah menunggumu di aula Dianjiang. Mendengar gerakan Zheng Chu, inkarnasi di sekitar Qin Yichen berubah menjadi sinar pedang dan jatuh ke tubuhnya. Inkarnasi ini juga merupakan kekuatan para dewa bawaan. Karena pada saat ini Qin Yichen diubah oleh kekuatan pedang murni, bukan darah dan daging. Kekuatan pedangnya dapat secara alami berdiferensiasi dan mengembun. Tetapi setelah Dao Wei berubah menjadi klon, masing-masing klon bisa mempelajari semacam misteri Dao Wei, semacam kekuatan magis Taoisme yang dipahami orang lain, tetapi ia bisa memahami beberapa jenis. Ini tidak sebanding dengan multitasking yang berbakat, dan metode cloning biasa. Karena inkarnasi kekuatan pedang itu semuanya adalah Qin Yichen, yang telah saling mencerahkan, tanpa pengaruh sedikit pun, semuanya dipertajam oleh kekuatan pedangnya. Jumlah inkarnasi hanya bergantung pada kekuatan-kekuatan pedang Qin Yichen. Aku seharusnya bisa membedakan 9 inkarnasi paling banyak sekarang. Jika ada terobosan lain, akan ada ribuan hingga ratusan inkarnasi. Qin Yichen terkejut memikirkannya. Dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, tak heran semua makhluk mengatakan bahwa dewa bawaan lebih unggul dari makhluk yang diperoleh. Raja yang berdaulat Tians, dan Tuan Tian Killer, dikatakan oleh saudara Zheng Chu, tangan kanan yang mulia Kaisar Ke. Tepat. Ikut aku dengan cepat. Zheng Chu Daozun tidak menghabiskan banyak waktu untuk lebih dekat dengan Qin Yichen akhir-akhir ini. Lagi pula, ini adalah dewa bawaan, dan dia telah memasuki mata yang mulia Kaisar Ke. Tidak ada kejutan, tidak. Yang mulia Kaisar Ke tidak akan membiarkan dewa bawaan ini mengalami kecelakaan. Jadi pada waktunya, itu tidak akan menjadi masalah untuk tumbuh. Mungkinkah berteman dengan dewa bawaan seperti itu di muka? Terutama dewa bawaan yang seperti kertas putih, tanpa manfaat? Qin Yichen membiarkan Zheng Chu Daozun menyeretnya. Tetapi dia berpura-pura melihat ke depan di sepanjang jalan. Saudara Zheng Chu, Anda berkata Raja Tians akan memberi saya banyak harta. Apakah itu benar? Ini masih bisa palsu. Selama kamu bisa setia kepada Yang Mulia, kamu pasti akan dapat menampilkan rencana besarmu di masa depan. Harta, sebanyak yang kamu inginkan. Ini bukan flicker. Tetapi setelah beberapa saat, pas ke-9, aula umum, yang merupakan aula tempat Zheng Chu Daozun biasanya duduk. Tetapi pada saat ini, ada dua sosok yang duduk di kiri dan kanan. Itu adalah Raja Tians dan Raja Tians Lai. Di akhir jenderal, lihat Tuan Tians. Lihat membunuh komandan. Zheng Chu Daozun berlutut dengan satu kaki dan tidak lupa untuk menarik sudut pakaian Qin Yichen selama memberi hormat. Tetapi melihat yang terakhir tidak tergerak, dia tampak ragu-ragu. Tetapi Tian Che tersenyum ringan. Tidak apa-apa, sifat kekuatan adikodrati bawaan, insting, tidak sopan. Dewa bawaan adalah kertas putih, tapi bukan idiot. Berlutut dan memberi hormat. Ini bisa terasa rendah hati bagi makhluk apapun. Namun, dengan senyum tipis, alis Tians meledak dengan mata ilahi. Mata ilahi seterang awan. Dan alis Qin Yichen mengerutkan kening. Di mata Tians, ada sinar kekuatan pedang murni. Tetapi pada saat ini, kelompok kekuatan pedang semakin mengencang, bahkan penuh perlawanan. Tetapi ketika Tians melihat ini, dia bahkan lebih tersenyum. Ini adalah reaksi normal dari dewa-dewa bawaan yang baru lahir. Mengintip detail orang lain, yang ditolak oleh makhluk apapun. Raja Surga membunuhnya dan berkata bulat-bulat, Zheng Chu, aku tidak menyangka kamu akan menjaga pas ke-9, dan kamu membuat prestasi yang luar biasa untuk menemukan jenderal yang kuat untuk Yang Mulia. Zheng Chu Daozun dengan cepat berkata, ini Yang Mulia Hong Fu Qitian, dewa pedang bawaan, juga tertarik. Pada saat ini, dia melihat Raja Tians bertepuk tangan sedikit, mengungkapkan kegembiraan, oke. Ini benar-benar dewa pedang bawaan dengan pedang yang kuat. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Ming dan mengingatmu dan pas ke-9. Terima kasih, Tuan Tians. Terima kasih, Yang Mulia. Raja Tians tersenyum. Pada awalnya, perhatikan kata-katamu, Yang Mulia masih Yang Mulia sekarang. Zheng Chu Daozun terkejut, tetapi Raja Tians tidak mengejarnya. Tapi tiba-tiba seberkas cahaya membanjiri alis Qin Yichen dengan ujung jari. Kamu Feng Tianxing Feng, kan? Jangan panik. Ini adalah informasi tentang puluhan ribu orang di dunia, serta beberapa etiket dan aturan yang harus kamu ketahui untuk berjalan di dunia. Jika kamu mencernanya perlahan, itu tidak akan menyakitimu. Tentu saja, dalam cahaya ilahi ini, Kaisar Tians secara alami tidak lupa untuk memberitahu Qin Yichen betapa kuat dan dalamnya istana Kaisar. Kelompok cahaya melonjak dalam benaknya. Qin Yichen terkejut, tetapi hatinya sangat tenang. Apakah dia masih menggunakan Tians King untuk mengajarkan aturan berjalan di dunia dan kecanggihan beberapa orang? Tentu saja, Kaisar Tians dapat dianggap sebagai kaisar-kaisar, dan menjadi lengan kanan kaisar.
Tidak ada keraguan tentang bakat dan kekuatannya. Tapi berapa banyak Raja Tianxing ingin memberitahu Qin Yichen tergantung pada pikiran pembentuknya. Kekuatan istana kekaisaran yang dijelaskan oleh Raja Tianx jauh lebih dilebih-lebihkan daripada yang dikatakan leluhur perempuan kepadaku. Kulit Raja Tianx tetap tidak berubah, dan dia masih mempertahankan senyum tipis. Menurut pendapatnya, ketika Dewa Bawaan benar-benar memahami istana kaisar, dia sudah sangat menanamkan istana dewa. Terlebih lagi, meskipun dilebih-lebihkan, fondasi Kaisar Cape Palace jelas tidak lemah. Lagi pula, ini adalah kekuatan kekaisaran yang direkomendasikan oleh Tusan Miao Xuan kepada Qin Yichen. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi tajam pada wajah yang kejam itu, Raja Tianx tersenyum dan berkata, apakah Anda dilahirkan atau diperoleh? Sangat sulit untuk bepergian sendirian di dunia. Teman kecil Feng, sejak kamu lahir di sini dan memasuki dunia untuk pertama kalinya, kamu akan terikat pada istana kaisar kita. Mulai sekarang, lebih baik tetap di sini. Qin Yichen terkejut dan ragu-ragu. Saudara Zheng Chudao mengatakan kepada saya bahwa jika saya setuju, istana kaisar dapat memberi saya banyak harta di masa depan. Apakah itu benar? Hahaha. Kaisar Tianx mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tidak lupa memberikan pujiannya pada Zheng Chudao Zun. Bagaimana saya bisa menipu Dewa Pedang Xiantian ketika kaisar saya bertindak di istana? Mengenai kanonisasi Anda, Yang Mulia memberi saya wewenang penuh. Komandan pembunuh dewa juga ada di sini hari ini. Saya pikir itu seperti ini. Bagaimana kalau sementara menyebut Anda Jenderal Tianxing dari Zenmo Guan? Jenderal Tianxing. Begitu komentar ini keluar, Zheng Chudao Zun dan banyak kekuatan Zenmo Guan yang mengikuti terkejut. Tianxing adalah nama Qin Yichen. Jenderal disebut status. Di Zenmo Guan, ada 28 jenderal, dan Zheng Chudao Zun adalah salah satunya. Jika Anda menjadi seorang jenderal, itu setara dengan duduk sejajar dengan Zheng Chudao Zun. Banyak orang kuat di Zenmo Guan menunjukkan rasa iri. Dan Anda harus tahu bahwa Taois yang kuat bukanlah generasi yang harus menunggu. Bahkan Qin Yichen sedikit heran. Anda tahu, kekuatan Zheng Chudao Zun sebanding dengan Penatua Tusan. Dia hanya datang untuk bergabung dengannya. Dan dia bahkan tidak mendapatkan kredit, jadi dia disebut jenderal.